Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita hadir di uh, mata kuliah promosi produk Biro Perjalanan Wisata atau yang kita kenal PBB di pertemuan ketiga hari ini. Oke, kita akan masuk ke materi yang sudah pernah saya share di Google Classroom, yaitu uh, mengenai ya, Sales and Marketing for Travel and Tourism. Ya, ini covernya, jadi silahkan Anda lihat di PPT masih di basic knowledge tentang promosi. Silahkan Anda lihat, ini di PPT kedua, kalau saya nggak salah itu saya taruh ya di situ. Uh, di sini diambil dari buku Sales and Marketing for Travel and Tourism, bukunya Philip and Doris Davidoff, second edition dari Prentice Hall, New Jersey. Buku ini memang buku yang sudah lama sekali, cuman ini adalah salah satu pelopor buku di bidang sales and marketing di travel industry ya. Karena jarang sekali kalau misalnya pun ada mungkin di hospitality secara umum atau di destination atau di pariwisata atau di destinasi pariwisata gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk marketing di dunia travel agent biasanya memang sangat sedikit gitu karena dianggap sudah memenuhi dari kualifikasi hospitality industry. Oke. Saat ini banyak sekali buku-buku tentang marketing ya. Ini kan saat ini sekarang beda ya, udah banyak sekali penulis-penulis mengenai buku marketing di dunia hospitality. Itu juga bisa menjadi acuan Anda untuk menambah referensi Anda di bidang marketing gitu. Atau misalnya marketing dalam produk jasa. Nah, silahkan tinggal Anda kondisikan saja di industri perjalanan. Itu juga boleh, nggak masalah. Oke, jadi sebelumnya kita sudah bicara mengenai pemasaran gitu kan, sudah membicarakan tentang bauran pemasaran gitu. Nah, sekarang kita akan membicarakan eh, masih tentang pemasaran juga, eh, yaitu dari sisi pasar gitu loh. Pasar mulai dari segmentasi pasar atau penetapan target pasar. Apa sih segmentasi dan segala macam. Nah, cuman kita akan membahas dulu sedikit banyak tentang apa sih marketing di buku ini. Katanya kalau misalnya di marketing itu essentially is a planning process gitu lah, sebuah perencanaan ya, proses perencanaan. Tidak bisa kita katakan bahwa marketing itu terdiri dari beberapa tahapan, sebuah proses mulai dari merencanakan, mendesain, merancang sebuah produk, melihat sebuah melihat pasar, melihat peluang dan segala macamnya. Sampai terciptalah sebuah produk yang sesuai dan sistem yang sesuai yang bisa dilakukan uh, uh, sehingga menarik perhatian dari pembeli atau calon customer gitu loh, sehingga mau membeli produk tersebut. Dan tujuan N-nya adalah the end of the goals adalah untuk mendapatkan keuntungan gitu. Oke. Okay? Lalu di sini katanya in travel industry the product and service mix essentially is the varied component of tourism. Ya pasti dong karena kita kan produk jasa ya. Pasti merupakan komponen dari wisata gitu. Produk and service-nya di mix of course gitu loh. Kita tidak punya barang. As yang Anda tahu bahwa travel itu kita nggak menjual barang ya. Kita menjual paket wisata. Kita nggak punya destinasi wisatanya. Kita nggak punya pesawatnya. Kita nggak punya mobilnya mungkin pada saat di destinasi. Kita nggak punya guide-nya. Kita nggak punya souvenirnya atau kita nggak punya restorannya gitu. Tapi kita tuh menjual jasa dalam mengarrange seluruh komponen wisata yang tadi saya sebutkan, mulai dari transportasi, akomodasi, tiket pesawat gitu dan segala macamnya, guide, souvenir gitu kan, sehingga menjadi satu kesatuan, dirancang, dikemas, dihitung dan akhirnya dijual gitu. Di mana
di dalam keseluruhan paket-paket itu sesuai dengan kebutuhan dari customer Anda. Gitu. Oke? Ya, jadi Anda tahu bahwa the product and the service is a mix. Gitu loh. Gitu. Jadi, oh ya, sekali lagi saya masih melaksanakan pengajaran ini dari WFH karena kita masih uh, dalam PPKM ya. Jadi kita masih melaksanakan pengajaran itu masih di WFH, work from home gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan satu dan lain hal, mohon dimaklumi sehingga Anda tetap fokus kepada suara saya gitu, oke? Dan penjelasan kita. Di nextnya, ini adalah ada product and service mix. Tadi kita bicara tentang transportasi, bahwa kita menjual tidak transportasi mulai dari pesawat, tiket pesawat gitu kan ya, tiket uh, misalnya kapal laut atau ferry atau boat atau bahkan kapal pesiar gitu kan, atau misalnya transportasi darat, ada bis, ada van gitu kan ya, ada beberapa jenis transportasi gitu kan, lalu juga misalnya kita kereta api gitu. Lalu apalagi yang air nih, selain tadi kapal laut, mungkin kita juga menyewakan boat gitu kan dan segala macamnya. Akomodasi kita punya hotel, bekerja sama dengan hotel, lalu juga kita juga menjual misalnya villa, resort, ya dan segala macam ya. Sekarang kan kalau lebih lebih banyak tuh yang happening itu karena lagi COVID ini adalah cottage atau villa-villa ya, karena kan mereka ingin aman gitu dengan keluarganya gitu ya. Nah, lalu kita juga menjual traveler check. Traveler check ini sebenarnya kalau dulu tuh sebagai pengganti uang ya yang diakui gitu loh di mana-mana. Cuman sekarang traveler check ini sudah berkurang fungsinya karena memang sekarang sudah banyak sekali kemajuan mengenai uang ya, dengan digital gitu kan. Uang digital tuh banyak sekali ya. Anda bisa mengisi Dana, bisa mengisi GoPay, OVO, itu kan salah satu bentuk kemajuan teknologi ya, yang memudahkan orang-orang untuk tidak perlu membawa cash lagi gitu kan. Ya udah, bawa uang digital itu aja gitu. Dan melakukan pembayaran di merchant manapun gitu. Lalu ada entertainment, misalnya mungkin ada pagelaran seni, tari-tarian, atau misalnya bahkan ada acara-acara event yang bisa dilihat oleh atau dijual oleh tour planner gitu. Ada sightseeing, insurance, dan lain sebagainya. Lalu apalagi nih ada term of sales-nya, kita bisa melakukan apa nih? Kita bisa memakai dengan cash, check, credit card, open account, discount atau service charge dan segala macamnya. Lalu kita melakukan promosinya menggunakan apa? Ternyata ada personal sales, katanya ada by phone, atau bisa menggunakan advertising untuk mempromosikannya. Kita bisa pakai newspaper, radio, television, atau bahkan YouTube ya, iklan di YouTube gitu kan, iklan di Instagram, iklan bersponsor gitu kan, atau bahkan menggunakan influencer untuk mempromosikan, kan itu banyak sekali ya. Gitu. Ada insurance, ada publicity, ada distribution mix-nya, misalnya selain juga mempergunakan communication mix-nya, kita juga menggunakan distribution mix-nya, misalnya kita punya represent travel di Eropa, misalnya di Belanda gitu loh. Jadi untuk spesialisasi tamu Belanda itu ada seseorang atau representatif agent kita yang di Belanda di sana untuk menghandle tamu-tamunya. Dan ini banyak sekali ya. Banyak sekali travel agent di luar negeri sana dia punya representatif di Bali. Karena kita tahu bahwa Bali itu kan salah satu tujuan wisata kelas internasional gitu ya. Banyak sekali. Jadi travel agent lokal dia menerima kerjasama menjadi representatif dari sebuah travel di India, di Rusia, di China, di Belanda, di Jerman, gitu. Itu banyak sekali, di Prancis bahkan. Dan itu lumayan-lumayan tuh penyumbang wisatawan terbesar juga tuh salah satunya. Kalau di Bali tuh yang biasa kita kirim tuh Asian Trails, itu memang jagonya untuk Prancis gitu kan. Ada lagi banyak deh beberapa travel agent yang memang sudah settle gitu di target pasar tertentu. Nah, ini semua mengarah kepada satu tanda panah gitu kan, lingkaran di tengahnya itu target market segmen gitu loh. Kenapa sih semuanya mengarah ke sana? Nah, mungkin di sini dikatakan bahwa
semuanya itu akan menyesuaikan gitu kan. Baik product and service mix, baik term of sales, baik communication mix, baik distribution mix. Ini akan menyesuaikan dengan target market dan segmen yang telah ditentukan oleh perusahaan gitu. Jadi apa sih namanya segmen itu? Misalnya kita bicara tentang segmentasi dulu lah ya. Itu kan kalau pasar kita udah tahu ya, siapa sih pasar, bukan pasar pajak ya, tapi pasar itu adalah siapa yang akan membeli produk yang akan kita jual gitu. Atau yang kita offering, siapa sih dia gitu loh. Nah, kalau segmentasi pasar itu sendiri dapat dikatakan dia itu seperti kita tuh memilih mengsegmentasikan pasar ke dalam sebuah kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu gitu loh. Misalnya nih, saya mensegmenkan pasar yang akan saya jual adalah paket Universal Studios. Misalnya, paket wisata Universal Studio 3 hari 2 malam. Saya akan segmentasikan pasar saya, pasar perusahaan, biro perjalanan saya itu, saya akan menjual produk Universal Studio ini pada segmentasi family gitu. Gak mungkin yang honeymooners ke Universal Studio misalnya. Pasti kan dia yang family, punya anak, yang uh, anak-anak kecil mungkin, atau anak-anak yang nanggung gitu kan, SMP gitu kan, yang ingin berlibur, menikmati permainan-permainan dan segala macam. Nah, saya sudah melakukan segmenting atau segmentasi pasar. Saya sudah memilah-milah pasar ke dalam kelompok-kelompok pasar tertentu berdasarkan karakteristik yang saya tentukan. Gitu. Lalu kalau target pasar itu apa, Bu? Kan itu ada target tuh. Nah, target pasar itu sendiri adalah proses menetapkan pasar yang akan menjadi fokus dari segala kegiatan marketing atau promotion kita. Gitu ya. Jadi saya ulangin lagi bahwa kalau segmenting kita itu akan membagi-bagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pasar berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, kalau misalnya kita menetapkan target pasar itu adalah kita menetapkan pasar yang akan menjadi fokus dari segala kegiatan pemasaran perusahaan kita. Untuk apa segmenting dan penetapan target ini dilakukan atau targeting? Segmenting and targeting ini dilakukan agar apa? Agar kita atau perusahaan lebih efektif dan efisien dalam melayani customer. Gitu. Karena pada intinya adalah mungkin tidak akan sesuai produk yang kita tawarkan oleh seluruh pasar yang ada di Sumatera Utara, kita bilang. Kita akan tetap memfokus kepada target pasar tertentu. Gitu. Sehingga otomatis kita akan jauh lebih dapat, lebih fokus kepada target pasar yang sudah kita tentukan. Gitu. Apa sih keuntungannya kalau misalnya kita melakukan segmenting? Ini bisa Anda catat ya, karena nggak ada memang. Apa sih keuntungannya gitu? Kita bisa membuat produk jauh lebih uh, bisa diterima oleh kebutuhan pasar. Karena kita tahu nih, pasarnya adalah pasar family, misalnya kayak tadi ya, saya akan ambil contoh. Kita pasti bisa mendesain dan merancang produk yang jauh lebih sesuai atau responsif terhadap kebutuhan pasar. Lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Gitu loh. Akhirnya buatlah jadinya si Universal Studio. Lalu apa lagi? Oh, ternyata kita tuh lebih mudah untuk menganalisis pasar kita. Siapa saja sih yang bisa kita lihat, siapa saja sih yang akan membeli pasar kita ini? Gitu loh. Kira-kira siapa sih? Kita lebih mudah menganalisisnya. Apa sih kebutuhannya mereka? Oh, mereka tuh kebutuhannya untuk melakukan berpergian itu hanya 3 hari aja, nggak usah panjang-panjang, karena kalau bawa family itu pasti ribet gitu. Langsung ke daerah-daerah mana aja sih? Mereka mau nggak sih yang ribet? Oh, berarti kalau misalnya mereka nggak mau yang ribet, berarti kita sewakan transportasi semua, kita handle, misalnya seperti itu. Makannya gimana, dan segala macam. Jadi kita dengan segmenting, kita jauh lebih bisa menganalisis pasar jauh lebih dalam gitu loh. Oke. Yang ketiga, menemukan peluang. Karena kita tahu pasarnya siapa, karena kita tahu siapa yang akan membeli produk kita tahu nih peluangnya apa sih gitu.
Gitu. Iya kan? Anda bisa melihat, oh ternyata ini nih peluangnya. Peluangnya untuk apa? Untuk kita dapat menjual produk yang sesuai dengan pasar tadi. Oke? Nah, jadi kalau kalau Anda bisa melihat peluang itu berarti kita bisa menjual sesuatu produk yang dibutuhkan gitu. Mereka pasti akan butuh dengan produk itu karena kita melihat peluang di situ dari mereka. Kita tahu nih, oh mereka tuh kayaknya lagi butuh ini, oh kita jual yang ini deh gitu misalnya. Oke, lalu kita juga bisa menjadi uh, karena kita tahu tadi kan kita sudah menganalisis, kita sudah menemukan peluangnya, kita bisa menjadi menentukan bahwa uh, kita tuh lebih tahu, kita mengetahui perubahan kecenderungan perilaku pasar gitu. Jadi kita tuh sangat menjadi perusahaan yang sangat kompetitif dan bisa menjadi superior, pasti gitu. Karena kita sudah menguasai segmen pasar kita dengan baik gitu. Kita tahu nih mereka tuh kemana arahnya, mau kemana nih, trennya mau kemana sih, kita udah bisa tuh ngikutin itu gitu. Karena kita sudah memahami pasar kita dengan baik gitu. Lalu apalagi? Oh, kita juga bisa melakukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Gimana sih cara berkomunikasinya gitu? Gimana sih cara kita untuk melakukan pendekatannya dan segala macamnya? Gitu. Oke? Jadi apa? Pada saat kita sebelum sebelum kita menciptakan sebuah produk, kita juga harus tahu nih segmenting, targeting dari pasar kita. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai Anda hanya fokus kepada produk Anda, tapi Anda tidak tahu misalnya siapa sih pasarnya, siapa sih yang akan membeli produk Anda dan segala macam. Kita mau mempergunakan apa ya? Teknik pemasarannya, teknik promosinya pakai apa ya? Distribution mix-nya kita ke siapa ya? Atau misalnya term of sales kita menggunakan sistem yang seperti apa ya? Gitu. Banyak sekali pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam segmenting pasar. Yang pertama, ini juga silahkan Anda catat ya. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis ini kita mengkelompokkannya konsumen berdasarkan asal pengunjung mereka. Ya, ini hal yang sangat umum nih kalau berdasarkan geografis. Ini biasanya nanti Anda kalau misalnya mau lagi menulis TA, mau menyebarkan kuesioner, nah itu ada tuh dilakukan nih kegiatan segmentasi ini. Oke? Berdasarkan segmentasi geografis ini, yang tadi saya katakan bahwa merupakan proses pengelompokan konsumen berdasarkan asal pengunjungnya atau misalnya asal dari customer-nya. Biasanya dari tempatnya, kota, kabupaten, provinsi, atau negara, atau misalnya dari mana, gitu kan. Gitu. Lalu ada lagi nih, berdasarkan demografisnya. Ini juga hal yang sangat common. Kalau tadi geografis, ini pendekatan pendekatan demografis. Geografis yang pertama, demografis yang kedua. Segmentasi demografis ini merupakan pengelompokan berdasarkan profil kependudukannya. Contohnya dari umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, kewarganegaraan. Bisa juga dilihat dari status sosialnya. Misalnya, apakah dia uh, berkeluarga atau tidak berkeluarga, sudah berpasangan atau belum, keluarganya kecil atau besar, ataukah dia status keluarganya itu berpenghasilan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Atau bisa juga bahkan misalnya, oh ini tuh generasi millennials, oh ini tuh generasi kolonials. Enggak ya. Misalnya generasi baby boomers, generation X, generation Y atau millennial atau bahkan generation Z gitu, digital gitu. Nah, itu juga Anda bisa lihat ya. Berdasarkan melakukan segmenting pasar juga bisa lihat dari situ. Dan yang terakhir adalah psikografis.
Kalau tadi geografis yang pertama, yang kedua demografis, yang ketiga adalah psikografis. Apa sih segmentasi psikografis ini? Ini dilihat dari kejiwaan atau psikisnya ya, dari sisi soul-nya gitu, seperti apa sih, atau dari sisi sudut pandang gaya hidupnya. Misalnya nih lifestyle-nya high class nih, atau itu lebih ke preferensinya kemana sih, preferensinya kemana sih, sociality-nya seperti apa sih, tipologinya seperti apa sih, personality-nya seperti apa sih, gitu. Itu juga bisa ya. Jadi ada beberapa pendekatan tadi dalam segmentasi, yaitu berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis gitu. Barulah nanti setelah itu Anda bisa melihat, menentukan, setelah Anda menentukan segmenting yang benar, setelah Anda mendapatkan targeting pasar yang benar, peluang Anda untuk menjual produk jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Oke, ya, next. Ini, oke, katanya marketing plan is a blueprint for action. Ngapain sih fungsinya marketing plan? Analyze the present situation, establish measurable goals and objective, determine strategies to achieve that object, allocated resources to achieve this target, the strategies, implement the plan, evaluate result, and adjust goals. Nah, di buku ini juga ditemukan bahwa dari dulu itu sudah ada namanya relationship marketing. Apain sih? Identifying and meeting customer needs rather than replacing it. Jadi katanya relationship marketing ini adalah sebenarnya untuk mengidentifikasi apa sih kebutuhan, keinginan dari customer gitu loh, dibandingkan dengan kita untuk menggantikannya gitu loh. It's better dan jadi lebih bagus apa ya, you identify gitu loh what the customer needs gitu tadi. Kita bicara tentang segmenting dengan targeting tadi. Oke? Okay? Ya, pertemuan kita hari ini itu saja, belum ada tugas juga. Nextnya, kalau misalnya ada tugas, ada pertanyaan dan segala apapun, kita akan mengadakan kelas Zoom kelas nanti langsung kita akan ketemu di pertemuan berikutnya untuk membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda uh, ingin tanyakan, silahkan gitu. Jadi sekian pertemuan hari ini. Terima kasih dan jangan lupa silahkan diulang lagi, dicatat lagi masukan-masukan kata-kata saya tadi sehingga Anda tidak hanya terbatas dalam melihat PowerPoint saya saja. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, tetap menjaga protokol kesehatan dan juga sehat selalu. Terima kasih semuanya.